Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sisa waktu umur hidup kami yang kami miliki ini membawa kami semakin hari berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Oleh karena itu kami perlu Engkau, Bapa, di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ini. Walaupun seringkali kami jatuh bangun di dalam perjalanan hidup kami ini. Oleh karena itu kami butuh Engkau, Tuhan. Pagi ini hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Tuhan pakai hamba-Mu lewat pemberitaan firman, sehingga setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, mereka boleh mengalami dan mengenal Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terlebih Engkau Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Roh Kudus, berfirman atas kami pada hari ini. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menyambut firman. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, kemarin Jumat dan Sabtu itu saya benar-benar merasakan yang letih sekali. Saya Jumat siang saya perjalanan ke Jawa Tengah, ke kota Jepara. Lalu hari Sabtu siangnya lagi balik sampai rumah itu sekitar jam 6 sore. Lalu ada acara keluarga yang ulang tahun, sambung lagi ke daerah Bintaro, pulang sampai rumah saya jam 12. Tapi ada satu hal, ketika saya sebelum kembali pulang itu, ada satu orang menderita penyakit skizofrenia, gangguan kejiwaan. Sudah 10 tahun orang ini mengalami gangguan skizofrenia ini. Ada hal yang menarik ketika dia berkonsultasi dengan saya dan istri saya. Ada satu hal yang saya ingat perkataannya, dia manggil saya Abang. Bang Pedi, saya sudah lebih lelah. 10 tahun saya menghadapi penyakit ini. Lalu dia katakan lagi, dalam hati saya bertanya, adakah Tuhan? Mana Tuhan itu? Saya 10 tahun, saya tetap terus berdoa. Saya memposisikan sebagai konselor, saya hanya bisa mendengarkan sampai tuangkan unek-uneknya semuanya. Saudara, dia bilang, 3 bulan ini saya sudah tidak minum obat lagi, karena penyakit seperti itu harus ketergantungan dengan obat untuk menenangkan syarafnya. Bilang, saya 3 bulan ini tidak minum obat lagi, sehingga kontra dengan orang tuanya. Dia sambil menangis, dia bilang, di mana Tuhan? Saya capek, 10 tahun saya menghadapi masalah ini, penyakit ini. Jujur, kami berdua dan saya orang yang tidak expert mengenai penyakit kejiwaan dan cara penanganannya. Tapi saya merekomendasikan ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan di daerah Bekasi Timur ini yang menampung sekitar hampir 80 orang penyakit, orang gila yang dipungut di jalan, dari yang telanjang sampai pulih, bukan karena obat, hanya firman, pujian, penyembahan, firman. Itu aja terapinya. Hampir 80 orang di yayasan itu kita pernah kunjungi 2 bulan yang lalu. Lalu saya rekomendasi juga seorang hamba Tuhan yang dahulunya memang sampai dia sudah tidak kenal dirinya lagi, telanjang di jalanan, di jalan udah gak kenal dirinya. Tapi hari ini Tuhan pakai sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya kasih rekomendasi, kamu hubungin ini nomor, kasih tahu aja dari kami. Karena orang-orang seperti itu harus perlu orang yang paham, mengerti. Saya nggak mau menguliahi atau memberikan nasihat yang bukan bidangnya kami, tapi hanya mendengar dari perkataan dia yang saya dengar. Saya capek, saya lelah. Di mana Tuhan? Saudara, pertanyaan di mana Tuhan? Ini adalah salah satu bentuk tanpa kita sadari kita meragukan keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas diri kita.
Di jalan saya hanya berpikir dalam perjalanan pulang, 10 tahun. Apakah itu kan penyertaan Tuhan? 3 bulan hari ini dia tidak minum obat lagi. Normal, komunikasi normal, cara berpikir normal semua. Saya pikir apakah itu bukan penyertaan Tuhan sampai hari ini? Tapi kenapa perkataan di mana Tuhan? Saya capek menghadapi keadaan ini. Saudara, hari-hari ini banyak orang meragukan keberadaan Tuhan di tengah masalah kehidupan yang dialami di masa-masa hari ini. Jujur, banyak hari kita memulai orang meragukan Tuhan menghadapi keadaan masalah yang dihadapi hari-hari ini. Problem ekonomi. Lalu dipertanya, di mana Tuhan kalau Engkau ada? Atau mungkin hati kita berkata, Tuhan, saya lelah berdoa, capek saya berdoa, tapi tidak pernah ada nampak tanda-tanda jawaban doamu. Lalu mulai timbul hati kita, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kalimat-kalimat seperti itu kita ucapkan tanpa kita sadar, mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan karena meragukan kehadiran, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Pagi ini saya akan berbicara mengenai tema mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita juga ada di dalam keadaan seperti itu. Kita mencobai Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita buka dalam Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7. Saya ambil yang satu ayat dalam satu perikop itu di dalam ayat yang ke-7. Keluaran 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, kalau kita baca perikop di awalnya, ketika bangsa Israel eksodus keluar dari Mesir, hari-hari perjalanan hidupnya di tanah gurun penuh dengan keluhan pada pemimpin mereka, Musa. Di mana Tuhan? Kami mau minum, gak ada kekeringan. Di mana Tuhan? Peristiwa di Masa yang dinamakan di sini, bangsa itu mengalami kehausan untuk minum dia. Lalu dia mengeluh pada Musa. Lalu dikatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pertanyaan yang sama. Tanpa kita sadar, sering dalam hati kecil, ketika ada suatu keterpurukan, kesulitan yang kita sudah give up, adakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Saudara, ayat 7 ini jelas. Dia dikatakan mencobai Tuhan, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, karena orang Israel telah bertengkar, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Mereka bertengkar dengan Musa. Mereka mempertanyakan, di mana Tuhan Allah kita itu? Ada banyak dalam perjalanan hidup kita, ketika kita sudah iman, kita bertanya, di mana Tuhan ini? Di mana Tuhan? Saudara, kalimat seperti ini salah satu bentuk mencobai Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, pada tahun 2006 di negara Ukraina ada seorang lelaki dewasa, ya, dia datang ke kebun binatang di kota Kiev, ya. Dalam kebun binatang itu dia menghampiri suatu kandang singa. Tentu di posisinya di bawah kandang singa itu, di pagar ada 4 singa di dalamnya. Saudara, apa yang dia lakukan? Pria ini turun ke dalam kandang singa. Sementara orang di sekitar itu melihat, wah mungkin ini pawang singa yang mau melakukan sesuatu terhadap singa yang ada dalam itu.
Ketika pawang ini turun dengan seutas tali, dia turun lalu dia membuka sepatu. Saudara, apa yang dikatakan oleh orang ini? Dia katakan begini kepada 4 singa, jika Tuhan ada, dia akan menyelamatkan aku. Saudara mau tahu, setelah dia mengatakan begitu, 4 singa itu menerkam dia tewas. Dia katakan, jika Tuhan ada, dia akan menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sang pria ini tidak beda jauh mengikuti ulah daripada orang Israel ketika dia ada di Masa dan Meriba ini. Persis, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jika Tuhan ada, dia akan menyelamatkan aku. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencobai Tuhan memberikan definisi bahwa mencobai Tuhan itu berarti kita memperbudak Tuhan, memaksa Tuhan bertindak menunjukkan kuasanya sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Inilah mencobai. Memaksa Tuhan agar Tuhan melakukan apa yang kita mau dan kita ingin. Inilah mencoba itu. Saudara, kalau kita melihat arti kata mencoba itu, jangan-jangan kita adalah orang-orang Israel yang hidup di zaman hari ini, yang dipenuhi juga dengan kalimat-kalimat, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ketika ada dalam suatu keadaan yang membuat kita give up, lalu perkataan yang sama yang dikatakan oleh orang Israel pada saat zaman perjanjian lama, di hati kita mengatakan, adakah Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tuntunan bangsa Israel itu dikabulkan. Lalu Musa mengetuk batu itu dan keluar air. Namun kemudian hari Tuhan memberi peringatan buat bangsa Israel ini. Saat itu masih sabar, masih memberikan jawaban atas kemauan keinginan bangsa itu. Tapi kalau saudara lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16, Allah memperingati mereka, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Peringatan ini, perkataan ini diucapkan kembali kalau kita lihat dalam Matius 4 pasal 7 ketika Yesus setelah berpuasa 40 hari, Yesus dicobai oleh iblis. Perkataan yang sama juga dikatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Perkataan yang sama juga Dia mau sampaikan buat kita pada pagi hari. Janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita lewat keinginan kemauan kita, butuh memaksa Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin hari ini engkau tidak ada dalam situasi keadaan yang membuat engkau give up. Engkau mungkin aman-aman dan nyaman. Engkau happy, keluargamu happy, bisnismu happy, pekerjaanmu happy, rumah tanggamu semua baik, anak-anakmu baik, tidak ada masalah. Tapi ingat, tanpa engkau sadari, mungkin engkau sedang mencobai Tuhan, tapi engkau tidak menyadari. Kalau engkau mungkin dalam ada situasi sulit, engkau give up, perkataan seperti ini, tadi saya katakan, ini kalimat mencobai Tuhan. Tapi bagaimana Pak, kalau kita ada dalam keadaan happy, semua aman-aman saja, saya nggak mencobai Tuhan, tenang dulu. Jangan kita berkata seperti itu. Jangan-jangan kita ada dalam situasi yang sama, cuman berbeda bentuknya. Nah, saudara, mari kita lihat apa saja contoh mencobai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini. Hal-hal yang praktis yang mau kita sampaikan hari ini. Tindakan apa mencobai Tuhan dalam situasi keadaan kehidupan kita hari ini, dalam keadaan is well, tapi jangan-jangan kita sedang mencobai Tuhan. Saudara, mari kita buka dalam Roma 13
ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tiada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, hal yang pertama yang patut kita harus cermati dalam kehidupan keseharian kita. Jangan-jangan kita seperti dalam situasi mencobai Tuhan loh hari-hari ini. Yang pertama, dari ayat ini, saudara, seringkali dalam doa kita memohon, kita meminta, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati usaha dagang saya, Tuhan berkati bisnis saya. Tapi saudara, salah nggak Pak? Saya berdoa untuk enggak salah. Enggak salah. Engkau berdoa untuk Tuhan memberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu yang kau sedang jalani hari-hari ini. Kelihatannya semua berjalan dengan baik. Bisnisnya sangat diberkati, bagus sekali. Usahanya, dagangnya laku sekali. Pekerjaannya orang ini bagus sekali dalam kantor dan mendapatkan promosi. Doanya seperti itu, saudara. Bersyukur kalau seperti ini? Bersyukur. Kenapa? Doa dan kehidupannya dia alami. Saya berdoa, lihat ya, usaha saya maju, bisnis saya maju, pekerjaan saya di kantor dipromosi. Dia bersyukur, doanya seperti itu. Tapi ingat saudara, tadi saya katakan, mencobai Tuhan, memaksa Tuhan, kehendak Tuhan menurut apa yang dia mau. Pertanyaannya, kalau pekerjaannya, usahanya, bisnisnya bukan berjalan berdasarkan kehendak Tuhan, tetapi kehendak si manusia ini, apakah itu bukan mencobai Tuhan? Yang kayak bagaimana tuh Pak penjabarannya? Contoh, kalau seseorang pekerja, karyawan profesional, dia menaikkan dalam posisi baik di kantornya, tapi kalau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tingkatan jabatan yang ia capai, posisi yang ia capai, bukan cara kehendak Tuhan, tetapi doanya seperti tanda kutip, seolah doa yang rohani. Tuhan berkati saya dalam pekerjaan saya. Orang ini, tetapi caranya bukan cara kehendak Tuhan, cara manusia itu. Melakukan apa? Lobi kiri, lobi kanan, cara sana-sana sini untuk dia menggeser temannya, mengikut temannya sampai akhirnya dia dapat dalam posisi itu. Kalau di pemerintahan, untuk mendapatkan suatu pangkat jabatan, dia geser sana, geser sini, lakukan sana, kasih sini, akhirnya dia dapat. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan saya. Saudara, doanya rohani. Caranya, cara anak iblis. Bagi seorang pedagang, kelihatan dagangannya ramai. Dia tiap hari, Tuhan berkati usaha dagang saya, berkati Tuhan, ramai. Tapi saudara, kalau usaha dagang yang dilakukannya melakukan tipu daya kepada para pelanggannya, contoh, oh ini barang asli, ini barang asli, gak usah khawatir, dibeli dengan harga yang asli, tetapi faktanya barang ini bukan barang yang asli. Diberkati nggak secara materi, karena itu bukan karena ya maju ramai usahanya. Tapi praktek-praktek dalam kehidupan kesehariannya ini bukan cara Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi cara anak setan iblis. Apalagi dalam dunia bisnis lebih banyak lagi, saudara, lebih banyak lagi. Kelihatan bisnisnya maju, kelihatan bisnisnya diberkati, proyek sana, proyek sini. Tapi kalau mendapatkan proyeknya bukan cara kehendak Tuhan, tapi cara lobi sana, lobi sini, memberikan sana sini, saya ingatkan, engkau berdoa seperti anak Tuhan, minta diberkati bisnis, tapi cara yang kau lakukan itu bukan cara kehendak Tuhan. Semua dilakukan dengan lurus-lurus.
3 encong kiri, encong kanan, lo bisa kasih sana, kasih. Itu kan cara Tuhan. Itu kan cara kehendak Tuhan. Jadi saudara yang terkasih Tuhan, kita memohon, kita meminta Tuhan berkati pekerjaanku, berkati usahaku, berkati bisnismu. Orang melihat maju pekerjaan kita, maju usaha kita, maju bisnis kita, kelihatan sekali. Lalu kita mengatakan, saya bersyukur Tuhan yang berkati. Saudara, engkau sedang mencobai Tuhan. Engkau sedang mencobai Tuhan. Mengatasnamakan bahwa Tuhan memberkati segala pekerjaan usahamu. Tetapi cara praktek yang kau lakukan adalah praktek-praktek ilegal. Bahkan tipu sana, tipu sini, curang sana, curang sini. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Lalu engkau mengatakan, Tuhan memberkati, Tuhan menjawab doa saya. Mari saudara, saya tidak tahu, bukan hanya dalam hal bisnis, bukan hanya dalam hal usaha, dalam hal pekerjaan, profesi kita masing-masing. Jujur, kita di hadapan Tuhan, sering kita meminta menurut cara Tuhan, tetapi kita menjawab dan mengaplikasikannya bukan menurut kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia kita yang lebih dominan. Kita melegalkan segala cara hanya untuk kehendak kita terdengar, tetapi doa kita meminta Tuhan menghendaki menjawab doa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau bangsa Israel ada di dalam suatu situasi keadaan yang sulit, dia meragukan Tuhan Allahnya. Kita mungkin hari ini, saudara ada dalam keadaan tenang, kerja normal, usaha normal, tetapi ketika engkau meminta berkat Tuhan atas pekerjaan usaha, sepertinya rohani, tapi cara engkau melaksanakannya itu adalah cara-cara iblis, cara manusia. Mari saudara, jujur kita dalam diri kita masing-masing. Adakah kita melakukan hal-hal seperti itu, mencobai Tuhan lewat apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini? Kalau engkau meminta Tuhan yang menyertai pekerjaanmu, memberkati pekerjaanmu, lakukanlah dengan cara anak Tuhan. Engkau tetap setia dalam pekerjaanmu, engkau tetap melakukan bisnis yang legal, resmi, patuh. Ya, kalau disuruh bayar pajak, ya bayar pajak, jangan ada kurang sana kurang sini. Kalau kau usaha dagang, jangan kurang-kurangin ukuran, jangan kurang-kurangin timbangan. Mari, lakukanlah yang benar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang akan memberkati hidupmu kalau kau ada dalam tracknya Tuhan. Tapi yang seringkali kita memaksakan kehendak kita karena kita serah, kita mau lebih lagi. Satu pihak yang kita meminta Tuhan, tapi satu pihak kita melakukan cara kita sendiri untuk apa yang kita mau. Di manakah doa yang berkontradiksi? Di satu pihak kita meminta Tuhan melakukan atas apa yang kita mohonkan, tapi satu pihak kita ambil alih Tuhan untuk kita melakukan dengan cara kita sendiri. Saudara, jujur kita hadapan Tuhan Pak Ibu. Ada banyak sisi-sisi seperti itu dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita sedang terjebak dalam situasi mencobai Tuhan. Yang kedua, saudara, bentuk apa mencobai Tuhan dalam kehidupan konteks hari ini kita mengaplikasikannya. Kalau hal yang pertama adalah masalah pekerjaan, usaha. Hal yang kedua, mari kita baca dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, ini berbicara mengenai apa, saudara? Berbicara masalah kemalasan. Orang malas tapi mau hidup enak. Orang malas tapi mau hidup nyaman. Orang malas tapi mau diberkati Tuhan. Doanya apa? Tuhan berkati hidup saya. Tapi kesehariannya dari pagi sampai sore, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Apakah ini bukan orang yang mencobai Tuhan?
Doanya bagus, Tuhan berkati hidup saya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang-orang seperti ini. Memohon Tuhan untuk hidup diberkati, tetapi kehidupannya tidak bertanggung jawab. Memohon Tuhan, kehendak Tuhan jadi atas hidupnya, tetapi kehendaknya kemalasan. Bagaimana Tuhan mau memberkati orang-orang seperti ini? Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau membedakan aku dengan saudaraku, dengan tetanggaku. Kok orang di sana yang tidak mengenal Tuhan hidupnya diberkati? Kok orang di sana yang saudara saya yang biasa-biasa saja kehidupannya, tetapi luar biasa penghasilannya? Saudara, bertanyalah dengan diri kita. Kalau engkau mau hidupmu diberkati Tuhan, satu hal, tadi kata, jangan malas dalam hal bekerja. Gunakan waktu hidupmu dengan hal-hal yang efektif, sehingga lewat kehidupanmu Tuhan juga disukakan. Jadi Bapak Ibu, bentuk mencobai Tuhan hari-hari ini tampak kita sadari kita terjebak dalam situasi seperti itu, tapi kita tidak mengaku kita sedang mencobai Tuhan. Karena yang kita namakan mencoba itu kan seolah-olah seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel ini, atau seperti seorang yang ada dalam kebun binatang camp ini, dia turun, dia hampiri singa itu. Jika Tuhan ada, dia tidak akan makan aku. Bukan sepertinya hanya saudara. Tanpa kita sadar kita terjebak dalam situasi keadaan yang sedang mencoba Tuhan. Lewat doa-doa kita seolah-olah kita memohon pertolongan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, memohon perlindungan pemeliharaan Tuhan. Tetapi satu pihak kita melakukan aksi kita menurut kehendak kita sendiri. Saudara, biarlah pagi ini kita diingatkan dan disadarkan kembali. Kalau ada hal sisi-sisi seperti itu, kita mendominasikan diri kita untuk mengeksekusi apa yang kita mau. Ingat, biarlah cara Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Maka engkau akan melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dan keberadaan Tuhan dalam hidup itu nyata. Hal yang ketiga, saudara, konteks dalam kehidupan hari ini mencoba Tuhan seperti apa? Kalau yang pertama, tadi saya katakan masalah dalam usaha pekerjaan. Yang kedua, masalah dalam orang yang minta diberkati tapi dalam kehidupan yang malas untuk bekerja. Hal yang ketiga, dalam 1 Korintus 10 ayat 8, mari kita baca. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, hingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, pada umumnya kehidupan suatu rumah tangga, ketika dia membangun suatu rumah tangga yang baru, pasti sudah tentu pengen kehidupan rumah tangganya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Itu normal dan itu harus dilakukan. Tapi pertanyaannya, saudara, bukan Tuhan tidak mampu memberkati kehidupan pasangan rumah tangga baru, tapi kita lihat banyak orang masuk dalam kehidupan rumah tangga baru, tetapi ada hal-hal di belakang yang belum dibereskan. Kenapa Pak? Belum biasa. Saudara, jujur saudara, kalau gereja tidak peka, tidak jeli, banyak orang mendaftar untuk diberkati ya di gereja, tapi kalau dia tidak mengecek latar belakang historisnya ini, apalagi kalau itu jemaat jadi-jadian yang datang hanya minta untuk dilayani, tanda tanya. Kita nggak pernah tiba-tiba datang dia minta datang, aktif sebentar saja, habis itu setelah diberkati ngilang. Saudara, jujur, di gereja ini ada seperti itu beberapa waktu yang lalu. Kita kecolongan, lalu kita berkati. Saya mengatakan, inilah kesalahan kita, gereja. Tidak aware, peka. Kita mengataskan Tuhan memberkati kedua pasangan ini, tapi kita lihat asal usul orang ini. Bisa jadi orang ini sudah melakukan suatu perzinahan sebelumnya. Lalu bukannya kita nggak boleh Pak memberkati? Boleh. Layani dulu, konseling dulu, dipulihkan dulu, bertobat dulu. Dia sadar akan dosanya, baru masuk bimbingan konseling pernikahan. Saya nggak berbicara banyak gereja seperti itu, saudara.
Kalau kita nggak memiliki prosedur yang ketat, kita terjebak dalam situasi mencoba itu. Kita mengatasnamakan Tuhan memberkati pasangan baru ini, tapi kita tidak melihat orang ini berangkat dari permasalahan yang belum dipulihkan, belum bertobat. Saudara yang terkasih dalam, saya ingat buat kita semua, mungkin ada di antara yang belum menikah. Saya ingin katakan, jangan engkau masuk ke dalam suatu lembaga kehidupan rumah tangga tanpa sebelum engkau dipulihkan. Kalau memang engkau terjebak dalam situasi seperti itu, ada percabulan, ada percinahan, saya mau katakan, kalau engkau mau hidup rumah tanggamu diberkati, bereskan dulu, baru kau masuk dalam kehidupan rumah tangga, baru untuk diberkati. Memang bisa diberkati di gereja Sahabat. Pertanyaannya, doamu minta diberkati, tapi ada dosa, permasalahan yang kau bawa masuk ke kehidupan rumah tangga, rancangan Tuhan yang agung dan sakral itu. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Bagaimana Tuhan mau memberkati kehidupan rumah tangga? Saudara, buat yang muda-muda di sini yang mau ke depannya mau menikah, saya ingatkan, bereskan dulu jika memang ada hal seperti itu. Jangan engkau masuk ke dalam rancangan Tuhan yang agung dan sakral ini, tapi engkau membawa dosa-dosa masa lalu masuk dalam kehidupan rumah tangga ini. Tidak akan mungkin kau diberkati oleh Tuhan. Oh tapi Pak, banyak saya lihat itu rumah tangga yang begitu. Oke aja, kok fine aja. Yes, menurut pemandangan hari ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari. Banyak hal kita terjebak dalam situasi mencobai Tuhan dalam konteks kehidupan kita tanpa kita sadari. Kita hanya menganggap mencobai Tuhan. Kita bertanya, di mana Tuhan? Masalah saya nggak selesai. Di mana Tuhan? Sakit penyakit saya belum sembuh-sembuh. Di mana Tuhan? Saya belum dapat pekerjaan. Bukan dalam hal itu saja. Pertanyaan kita yang saya katakan mencobai Tuhan. Tadi saya katakan, tanpa kita sadari hal-hal yang seperti ini, kita terjebak ada mencoba Tuhan. Doa kita meminta Tuhan, memohon Tuhan turun tangan memberkati, menyertai apa yang kita lakukan. Tapi cara kita melakukan bukan cara Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang keempat yang seringkali kita tanpa kita sadari, kita sedang terjebak dalam situasi mencoba Tuhan. Mari kita buka dalam Matius 6 pasal yang ke-24. Dikatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal yang keempat yang saya ingatkan kepada kita semua, sering kita dalam doa permohonan kita kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati hidup kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati setiap apa yang kita mohon ke dalam doa kita, tanpa kita sadari kita sedang menduakan Tuhan. Kita berhubungan juga dengan paranormal. Kita juga bertanya pada orang-orang spiritual. Saudara, ini banyak saudara. Kelihatannya aksesoris agama yang dipakai, tetapi dia punya spiritual khusus menduakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah ini jadi satu peringatan buat kita pagi ini. Kalau engkau mempercayai Tuhan Allahmu sungguh-sungguh, percayalah akan jaminan penyertaannya dalam hidupmu. Walaupun engkau tidak melihat hari ini perubahan dalam hidupmu, tapi kalau engkau sampai hari ini masih ada, itu satu bukti Tuhan campur tangan dan menyertai engkau. Meskipun sakit penyakit pun belum tersembuhkan, itu suatu bukti kalau sampai hari ini engkau masih bisa hidup, bisa bernapas, berkata-kata, melakukan aktivitas, itu salah satu bukti Tuhan menyertai engkau. Kalau engkau hari ini memiliki pekerjaan mungkin sedang ambruk, sedang bermasalah, sampai hari ini kalau engkau masih bisa berkumpul dengan keluargamu, kalau engkau masih bisa makan minum secukupnya, itu pun bukti penyertaan Tuhan. Saudara, mari kita cross check diri kita masing-masing pagi ini. Tuhan, kalau ada hal-hal yang meragukan dalam diri saya,
Kalau ada hal-hal yang saya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi saya lakukan kehendak saya pribadi, saya sedang terjebak dalam situasi mencobai Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Saya mau apa yang saya minta, biarlah kehendak-Mu jadilah atas hidupku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pastikan doa-doa saudara tidak terhalang oleh dosa yang kita perbuat. Sehingga bila kita memaksa Tuhan untuk memberkati perbuatan dosa kita, maka kutuk yang akan datang. Bagaimanakah dengan keadaan saudara hari ini? Apakah saudara sedang mencobai Tuhan karena keadaan yang sulit? Ataukah kita tetap bersukacita atau bersyukur atas apa yang telah terjadi? Jangan biarkan mulut kita dan hati kita menjadi alat yang mencobai Tuhan. Namun biarlah hati kita selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau engkau hari-hari ini engkau mengalami keadaan yang sulit, sehingga engkau bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Saya sudah capek Tuhan menghadapi pergumulan permasalahan ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu pasangan hidupmu, atau kiprah rumah tanggamu. Mungkin engkau sudah sekian tahun kau bertanya kepada Tuhan, kau berdoa Tuhan, meminta Tuhan, dan pada akhirnya engkau bertanya, adakah Tuhan mendengar doaku? Adakah Tuhan dalam hidupku? Di manakah Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika engkau hari ini masih tetap ada dalam kehidupanmu, itu salah satu bukti pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Buat engkau yang sakit mungkin hari ini, jika engkau sudah bertahun-tahun kau ada dalam satu kesakitan yang kau alami, engkau mungkin sudah capek lelah berdoa meminta kesembuhan Tuhan, engkau mulai meragukan Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana kuasa-Mu Tuhan? Di mana janji-Mu Tuhan? Saudara ingat, jikalau engkau tetap setia dalam kesakitanmu hari ini, dan engkau tetap beriman kepada Kristus Yesus, engkau sudah menerima mukjizat itu. Engkau tetap ada dalam iman, keyakinanmu, walaupun engkau mengalami kesakitan. Jangan kau berkata, Tuhan, di mana? Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan menyertai, menjaga hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, usahamu, bisnismu. Jangan ragukan Tuhan lagi dalam hidupmu. Jangan pertanyakan lagi di mana Tuhan. Tapi marilah, lakukanlah permohonan kita. Lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakmu lagi. Maka engkau akan melihat tangan Tuhan tidak kurang panjang menyertai hidupmu dan keluargamu. Bapa di surga, hamba berdoa pagi hari ini buat jemaat-Mu Tuhan yang datang dengan berbagai pergumulan dan permasalahan. Engkau sangat mengenal pribadi mereka satu persatu. Jikalau hari ini engkau ada mendapatkan orang-orang yang khawatir, ragu, kegetiran menimpa hidupnya, Bapa, jamah mereka pagi hari ini. Jamah setiap mereka, Bapa, untuk mereka tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menyertai mereka. Bahwa tangan Tuhan yang menopang hidup mereka, memelihara kehidupan mereka. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan pagi hari ini, Bapak. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka, buat mereka tetap setia dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari mereka merasa tidak pernah mencobai Tuhan dalam kehidupannya, tetapi dalam praktek-praktek kehidupan keseharian banyak hal bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa yang dia lakukan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia pribadi. Bapak, tolong sediakan, ingatkan kami, sadarkan kami, mampukan setiap kami berjalan menurut kehendak Bapa dalam hidup kami. Aku menyerahkan jemaat Tuhan pagi hari, siapapun mereka, biarlah kasih pemeliharaan dan penyertaan daripada Bapa di surga turut menyertai kami semua, mulai pagi hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.